Hari ini kita berbicara tentang mengatasi kendala pribadi. Ya. Dan subtema yang diberikan oleh gereja adalah mengatasi kebiasaan berhutang. Coba langsung slide-nya, ya. Mengatasi kebiasaan berhutang. Apa sih yang dimaksudkan dengan hal ini? Saya memberikan judul utang bukan solusi. Karena memang utang bukan sesuatu solusi untuk diberikan. Utang bukan sesuatu jalan keluar. Tetapi bagaimana kita berbicara di sini? Saya agak jauh mic-nya ya, soal agak bengong. Gak apa-apa, gak usah. Bagaimana kita bisa menghidupi kebenaran ini? Menghadapi kendala. Ada yang masih punya utang? Saya masih punya utang. Saya punya utang. Iya. Tetapi dikatakan utang bukan solusi. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Saya mengambil dari seorang istri dari Nabi. Saya kenapa pengen berbicara tentang hal ini? Mungkin kita akan biaskan ke yang lain, tetapi dasarnya adalah seorang istri Nabi. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1, next, sudah saya tulis semua ayatnya, tinggal enak gitu kan. Dikatakan begini, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu ini, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Sangat ironis sekali di sini Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Ada seorang istri dari para nabi, salah seorang istri nabi, yang dikatakan nabi ini takut akan Tuhan, yang dikatakan nabi ini sangat dekat, istilahnya melayani Tuhan dengan luar biasa. Tetapi ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan satu warisan yang harus ditanggung oleh istrinya, yaitu hutang. Mau nggak mau dia harus bayar. Tidak dijelaskan di sini apakah hutangnya sudah dari zaman dulu atau setelah para nabinya masih hidup atau saat dia masih ditinggal suaminya. Nggak dijelaskan secara rinci. Tetapi kita katakan di sini dari 4 ayat 1 bagian terakhir, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anaknya itu menjadi budak. Saya dulu bekerja di bagian human resource, bagian personalia. Jadi saya tahu banget ya, karena pada seringkali PHK orang kalau seperti itu. Pada saat seseorang kehilangan anggota keluarganya, itu harus tetap menghidupi semua anggota keluarga yang lain yang masih hidup. Kalau suami sudah meninggal, istri harus menghidupi. Mungkin awalnya hidup dari tabungan. Setelah tabungan habis, dia bingung kemana. Maka tadi saya katakan bahwa di sini suami Nabi ini nggak tahu apakah punya hutang sejak dulu ataukah setelah suaminya meninggal. Tetapi yang jelas, hutang ini sudah berlangsung lama dan hutang ini tidak sedikit. Kenapa kok saya katakan begitu? Sampai satu ketika anak-anak itu mau diambil untuk dijadikan budak. Tentu bukan hutang yang baru kemarin. Tentu sudah lakukan penagihan-penagihan tetapi tidak didapatkan. Oleh karena itulah maka dikatakan ada penagih hutang yang datang. Mungkin si istri Nabi ini mau bekerja, tetapi dia tidak punya keterampilan. Mungkin istri Nabi ini mau berusaha, tetapi tidak punya modal. Mungkin istri Nabi ini mau melakukan sesuatu, tetapi dia tidak mau bekerja di tempat lain, tetapi dia tidak punya skill, tidak punya pengetahuan, tidak punya keahlian, sehingga di mana-mana dia ditolak. Sampai akhirnya karena kebutuhan tetap harus jalan, dia utang sana sini. Ini tidak diceritakan, tetapi kita bisa membayangkan situasi yang terjadi pada saat si suami meninggal, istrinya kalang kabut. Istrinya kalang kabut sehingga dia mau dijadikan budak anaknya itu. Kenapa? Hutangnya tidak terbayarkan sampai pada taraf yang cukup riskan. Nah, inilah yang harus kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Kenapa kalau saya katakan hutang itu bukan satu solusi? Yang pertama alasannya adalah hutang sebagai satu
bentuk ikatan. Bukan, lagi. Thanks. Hutang adalah satu bentuk ikatan. Kenapa kok saya katakan hutang adalah satu bentuk ikatan? Amsal 22 ayat 7 dikatakan orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Kita tidak punya kebebasan. Orang yang berhutang tidak punya kebebasan. Ya, gak punya kemerdekaan. Punya sesuatu barang, lo utangnya bayaran sih, rek. Ojo tuku barang dhisik. Ya, seperti dikatakan orang yang berhutang menjadi budak orang yang menghutangi. Dan kalau sudah kondisi begini, kita bisa melihat orang itu tidak bisa merdeka, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena dia terikat dengan hutang. Dan kebiasaan hutang ini mengikat atau membelenggu baik secara finansial maupun rohani. Saya pernah terikat di sini. Pada awal saya punya kartu kredit, itu sekitar tahun 1995. Awalnya saya punya kartu kredit pertama kali yang saya miliki, itu tahun 1995. Pengen nyoba, banknya terkenal kan, pengen nyoba, kenal, enak gitu ya, gesek lagi. Saya bisa kontrol pengeluarannya itu. Kenapa? Jangan sampai besar masak daripada tiang. Gak kebalik ya? Gak kan ya, oke. Nah, itu terjadi berulang-ulang. Saking mudahnya setiap kali kebutuhan gesek. Nah, suatu ketika kita ditawari modal untuk usaha, Pak, ini bagus. Salah satu bentuk plastik yang terkenal pada waktu itu. Iming-imingnya kalau dapat target penjualan sekian, nanti kita bisa tour ke Cina, bisa tour ke Malaysia. Tergiurlah istri saya. Wes gesek aja sih. Biasanya kan istri begitu ya. Wes apa? Gesek IC, nanti dibayar kalau sudah laku. Belilah. Bahkan satu rumah itu penuh dengan barang-barang plastik itu. Beli. Apa yang terjadi? Setelah kita beli, targetnya kurang, masih nggak bisa sampai 100 juta. Barangnya nggak laku dijual. Bayangin. Modalnya dari utang, maksudnya supaya kalau ada perputaran, tetapi ternyata barangnya nggak laku dijual. Dibanting-banting harganya nggak laku juga. Rumahnya penuh dengan barang-barang plastik. Saya tidak sebut merek. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami. Sampai akhirnya kita kesulitan bayar. Bayarnya minimum, nambah terus karena kebutuhan juga ada. Minimum, nambah terus. Sampai akhirnya kita mau stop. Ikat pinggang, harus kencangkan ikat pinggang. Kencangkan sesuai puasa ya puasa, pokoknya harus bayar. Sampai kita minta stop dari banknya, kita cicil sampai kita bisa lolos. Karena integritas kita juga kalau sudah BI checking negatif terus, ya kita nggak akan selamanya nggak bisa hubungan dengan bank. Oleh karena itu kita berupaya untuk bisa melunasi. Tahun 2021 yang lalu, anak saya kerja di Bandung. Ya saya masih bekerja, setelah itu berhenti kan. Karena istri saya sakit sampai sekarang ya. Anak saya kerja di Bandung, dia kerja di satu perusahaan juga sebagai marketing. Jualan keliling nggak laku, ditebus dewe, ditebus sendiri, jadi dijual sendiri, dibeli sendiri. Ini peringatan bagi yang baru mulai kerja. Kita nggak tahu dia di Bandung, sampai akhirnya dia nggak bisa bayar. Kenapa? Dia utang dengan pinjol. Ada yang terikat pinjol. Kemarin Pak Sidi katakan ada pinjol, ada judol. Ya, kalau sudah sampai judol bahaya. Anak saya terikat dengan pinjol karena apa? Harus menutupi, menalangi semua tagihan-tagihan dan jumlahnya banyak. Istri saya tidak kasih tahu. Saya lihat begitu banyak pengeluaran, kenapa kok hilang uangnya? Saya nggak tahu, sudah angsuran kedua, 50 juta kali 2, itu angsuran kedua. Baru kaget, kok habis? Saya punya tabungan. Itu adalah tabungan khusus. Saya tanya untuk menutupi pinjol. Saya marah besar, kenapa? Nggak ngomong sebelumnya. Sampai akhirnya kami korek-korek sampai terakhir untuk menutupi pinjol. Kenapa kok saya tahu? Karena dia telepon saya dan saya dikejar-kejar di kolektor setiap saat, setiap waktu. Itu handphone saya berdering. Saya menjadi orang yang fobia, yang ketakutan. Makanya sampai sekarang kalau ada handphone itu saya sendiri masih deg-deg. Meskipun sudah lama 2021. Bukan utang saya. Akhirnya kami tutup juga karena saya melihat dia juga bahaya kalau seandainya dia kena BI checking. Kita tutup tapi atas nama dia sendiri yang lunasi. Handphone saya taruh.
Sampai akhirnya dia bekerja di bank sekarang ini. Itulah yang terjadi. Maka hutang bukan satu solusi karena orang kaya menguasai orang yang miskin. Itu yang terjadi. Nah, apa sih Pak Alkitab berbicara kepada kita? Yang kedua, Alkitab berbicara bahwa Allah semestinya memanggil kita untuk hidup dalam kecukupan. Hidup dalam kecukupan. Kita membaca di sini ayatnya ada dua. Roma 13 ayat 8 kemarin sudah disinggung Pak Sidik di doa malam. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Tidak boleh berhutang, harus saling mengasihi, karena dengan mengasihi kita memenuhi hukum Taurat. Itu yang pertama. Yang kedua, di Keluaran 22:25 dikatakan, jika engkau meminjam uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita melihat kedua ayat di sini, antara yang di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama terjadi kontradiksi. Betul? Di Perjanjian Baru jelas dikatakan janganlah itu satu larangan untuk tidak berhutang. Tetapi di dalam Perjanjian Lama dikatakan jika engkau meminjamkan uang, berarti boleh meminjam uang. Saya mau pinjam uang ke Pak Sidik. Boleh. Terus mana yang benar, Pak? Di Perjanjian Baru dikatakan nggak boleh, tapi di Perjanjian Lama dikatakan boleh. Mana yang benar? Nggak boleh. Wah, setuju saya, Pak. Bapak Ibu semuanya, kita tidak mempertentangkan ayat ini, tetapi kita melihat tujuan dari ayat ini diberikan supaya kita saling mengasihi. Nanti saya uraikan Roma 13 ayat 8 dalam versi yang firman Allah yang hidup, ya, YH. Dikatakan kalau hal ini kita mengatakan nggak usah ngomong boleh nggak boleh, itu namanya nggak dewasa. Kalau anak kecil kan boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Tetapi kita bisa melihat ada faktor X-nya apa? Berfaedah nggak ke dalam kehidupan kita? Bermanfaat nggak ke dalam kehidupan kita? Karena pada kenyataannya kita bisa menghindarkan diri dari hutang kalau mau. Karena hutang biasanya bukan karena nggak cukup, tetapi karena gaya hidup. Tuhan memberikan kita rezeki cukup. Nanti kita bahas itu nanti ya. Kenapa berhutang itu menimbulkan satu dampak yang negatif? Pada saat kita berhutang, kita nggak bisa bayar, kita gali lagi lubang yang lain untuk menutupi lubang yang lainnya. Dan seterusnya akan menjadi seperti itu, kita nggak pernah keluar kalau tidak ada komitmen. Kalau berhutang dengan sesama orang Kristen, sesama anak Tuhan, mungkin dikasih, tetapi akan memeretakan hubungan. Nggak enak, ketemu di gereja kayak ditagih. Ya, iyalah, ditelok itu menulis kayak ditagih. Padahal enggak. Terus ngono, Allah punya utang tidak ae ngono. Tetapi biasanya enggak begitu. Yang punya utang lebih kejam, lebih galak katanya Pak Sidik. Durung dikasih, durung kok wah, dibentak duluan. Tapi kan kenyataannya begitu ya. Iya. Oleh karena itulah kenapa di dalam Kekal bahwa Gembala menyampaikan di dalam Kekal tidak boleh ada pinjam meminjam uang, apalagi dengan bunga. Itu tata tertib yang harus dilaksanakan. Tidak boleh. Lalu bagaimana hanya dengan kredit rumah, kredit sepeda motor, kredit usaha? Saya membutuhkan kredit usaha, Pak. Kenapa? Kalau nggak punya utang, saya nggak bisa berusaha. Saya bangun rumah, yo kredit. Ya kebetulan anaknya di bank, bisa kredit untuk lunak misalnya dengan caranya yang istilahnya bantuan dong. Nah seperti itu. Kemarin ditawarin mobil, Pak, mobilnya ganti. Saya coba hitung, nggak nutut, batal. Tapi diuber terus sama sales. Mobil saya ini ya, kalau ditawarkan, cuma ditawar 30 juta, aku nolong swasti deh. Mau beli ya 30 juta? Ya itu. Saya ngomong berapa nilainya mobil saya? Itu maksimal Pak 33 juta. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kan bisa saya pakai sampai sekarang, nggak kehujanan. Itu yang luar biasa. Lah terus bagaimana dengan hutang-hutang yang di sana? Ya. Next, 1 Korintus 10 ayat 23. Dia mengatakan begini,
segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat ini sebenarnya yang menjadi tolak ukur kita. Kita mau berhutang atau tidak berhutang. Kalau kita katakan benar boleh. Pasti kita katakan hutang tidak dosa. Bukan berdosa ya Pak ya? Enggak. Sing dosa orang bayar itu harus dosa. Jadi kalau hutang itu kita punya hutang, harus punya komitmen untuk menyelesaikan sampai akhir. Dan kita menyelesaikan sampai akhir itu tidak berdosa. Tapi kalau hutang nggak bayar, nggak nyaut, itu dosa. Betul Pak Sidik? Betul. Pak Sidik mengatakan begitu, guru saya. Kalau sesuatu itu diperbolehkan, berguna nggak? Saya mau ganti mobil, berguna nggak? Nggak guna. Kenapa? Hanya untuk prestis saya. Wih, mobilnya baru. Ya, baru. Wih, mobilnya ganti, keren. Lebih mahal. Nggak 30 juta. Padahal ditukar sepeda motor yang nggak tak kasihkan. Gitu. Kenapa? Lihat faedahnya. Tidak berguna karena hanya untuk meningkatkan prestis. Untuk apa saya harus nanggung utang kalau hanya untuk harga diri, bukan harga diri, untuk ego saya sendiri. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, boleh kau utang, tetapi bisa nggak membangun? Kalau sampai akhirnya saya terlilit utang, padahal tidak bekerja, ya kalau seperti dulu, ya habislah. Angsuran berapa? 1 kali UMK, ya habislah, kan begitu. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita mau berhutang, bukan masalah boleh nggak boleh, ya. Karena konteksnya sekarang ini bukan boleh nggak boleh. Konteksnya adalah mempermuliakan nama Tuhan atau tidak, memberikan dampak kepada kekekalan atau tidak. Kalau kita sudah berhutang, kita harus sanggup untuk menyelesaikan tanpa akhir dengan tanpa tunggakan. Kalau kita sudah merinci pengeluaran kita dan sanggup, silakan. Karena pengusaha-pengusaha besar juga sudah memperhitungkan, oh aku kalau angsuran sekian bisa. Dan bisa menyelesaikan sampai akhir. Sampai akhirnya kadang-kadang perhitungan itu meleset. Sehingga banyak yang bangkrut. Nah ini jangan sampai terjadi. Ya. Di dalam versi Roma 13:8, versi firman Allah yang hidup, FAYH, dikatakan begini, lunasilah segala hutang saudara. Oh kan harus kan? Harus lunasi, nggak boleh nggak. Kecuali utang kasih kepada orang lain. Ini bunyi dari Roma 13 ayat 8 versi yang lain. Jangan berhenti mengasihi orang lain, sebab kalau saudara mengasihi mereka, saudara menaati semua hukum Allah serta memenuhi segala tuntutannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat versi yang Perjanjian Baru, sudah kita baca tadi, saya nggak akan mengulangi, tapi versi FAYH ini, itu jelas. Lunasi hutang berarti boleh, nggak dosa. Tetapi harus melunasi hutangnya. Tetapi ada pengecualian, hutang kasih. Hutang kasih disebutkan di sini. Apa sih Pak? Ada ayat, silakan kalau nanti di versi, dicari di Google, Roma 13 ayat 8, versi FAYH. Ada hutang kasih. Apa maknanya hutang kasih di sini? Kita buka satu-satu ya. Apa makna hutang kasih di sini? Ya, hutang kasih itu ada macam-macam ya. Dikatakan yang pertama adalah kasih adalah hutang yang tak terbayarkan. Kasih adalah hutang yang tidak terbayarkan, tidak pernah berakhir dan terus-menerus. Itu dikatakan di ayat selanjutnya, yang Roma 13 ayat 9 dan 10-nya, itu sudah memenuhi hukum Taurat. Versi FAYH-nya dari Roma 13, 9, 10. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi hutang kasih yang tidak terbayarkan. Yang kedua, menggenapi hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Oleh karena itulah dikatakan
supaya ini hutang kasih, gak usah ngutangi, tetapi memberi. Itulah esensi dari kekristenan. Pak, saya butuh gini Pak, Anda punya, beri. Tapi harus bijaksana, nggak boleh langsung sesuai dengan apalagi besar-besar daripada tiang. Ini saya ceritakan, istri saya begitu sampai kelilit utang lagi, ya. Kenapa? Menjadi penanggung orang lain. Sangat serius. Makanya kenapa saya nggak berhutang itu ya, kadang-kadang bukan hutang saya sendiri, ya. Jadi memenuhi semua hukum Taurat. Kenapa? Semua firman itu terletak dalam hukum kasih. Kemudian hutang kasih bersifat abadi. Kalau pepatah orang mengatakan apa? Hutang budi dibawa mati. Ya seperti inilah. Makanya kenapa kok saya nggak mau hutang budi? Saya sebenarnya kalau di pekerjaan mendapatkan beberapa kemudahan, beberapa fasilitas. Bahkan yang terakhir kemarin saya melarikan diri, itu karena dikontrak sampai 65 tahun. Saya nggak mau. Satu, capek. Kedua, saya nggak mau hutang budi. Dia katakan begini sambil duduk di atas meja, kok bojomu tak obatno sampai waras, tapi kon kudu kerja melo aku sampai umur 55. Bisa mengerti? Kamu istri saya yang sakit sekarang ini akan diobatkan dokter terbaik. Tetapi saya harus bekerja di dia sampai usia 65 tahun. Saya ngomong, iya, oke. Tetapi saya pikir di rumah aku hutang budi. Saya nggak mau. Akhirnya saya melarikan diri. Melarikan diri, saya katakan, saya tanggal 30 Juni saya akan keluar. Kalau nggak keluar, saya tetap keluar. Akhirnya 30 Juni, begitu saya dapat gaji terakhir, saya langsung hilang. Dicari tetap nggak mau. Ditelepon, saya jawab, saya di rumah, saya pelayanan. Seperti itu. Kenapa? Oh, penghasilannya besar, gajinya besar. Pasti. Karena saya dapat fasilitas-fasilitas yang baik. Saya dapat fasilitas-fasilitas kesehatan, mobil, dan seterusnya. Tetapi kalau saya hutang budi, saya kan nanti nggak bisa berbuat apa-apa. Pada saat saya sudah lelah, sudah lemah, nggak mampu mengikuti perusahaan, saya kayak sapi atau kerbau yang sudah tidak dipecuti. Saya tidak mau. Oleh karena itu saya lebih baik melarikan diri. Karena hutang itu bersifat abadi, ya, tidak akan habis. Hutang kasih tidak menuntut balas. Jangan saudara memberikan kasih kepada orang lain, tunggu ya, aku harus dibalas. Nggak boleh. Namanya kekristenan yang memenuhi hukum Taurat. Jangan membunuh dan seterusnya. Hutang sudah diberikan, yang memberikan kasih itu jangan sampai kita menuntut balas kemudian pengen dapat balasan. Jangan sampai seperti itu. Ya, kemudian mewujudkan hidup di dalam Kristus, karena Kristus sendiri itu adalah kasih. Hukum kasih Yesus yang menyampaikan. Makanya kita tidak boleh melakukan pembalasan dan seterusnya. Tetapi kita mencerminkan pribadi Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah mengenai hutang kasih. Saya akan tadi sampaikan hutang kasih, ya. Kembali kepada Roma 13 ayat 8. Sebenarnya kalau kita tadi kaitkan adalah Allah memberikan kecukupan dalam kehidupan kita. Tidak perlu berhutang. Yang kedua kan kita diberi berkat cukup, ya. Sebenarnya Allah memanggil kita untuk hidup dalam kecukupan, yang mengajarkan kepada kita supaya kita bisa mengelola segala berkat-berkat Allah dengan bijaksana agar hidup tidak tergantung dari hutang. Karena Allah memelihara kita. Ada enggak yang tidak dipelihara oleh Allah? Yang merasa tidak dipelihara oleh Allah, angkat tangan. Saya kemarin mau ketemu sama seseorang. Saya mau resign, Pak. Karena begini banyak alasannya, termasuk KDRT dan seterusnya. Cukup banyak sekali hal yang dikerak. Sebab kami barusan cerita di mobil tadi. Dikatakan apa? Kenapa kok resign? Saya mau gugat cerai suami saya. Dan seterusnya. Terus dikatakan, ya sudah berserah kepada Tuhan. Orang dari keyakinan lain. Dikatakan, loh Pak, Tuhan itu ada tak Pak? Saya kaget. Orang memakai jilbab dengan kondisi seperti itu, dia katakan, apa Tuhan ada? Saya kok tidak pernah melihat Tuhan? Saya bingung jawabnya. Akhirnya saya iya nih, betul, saya juga nggak pernah melihat Tuhan, dan saya juga tidak mengenal Tuhan. Saya katakan begitu, kaget dia. Loh, katanya Bapak pendeta, kok tidak mengenal Tuhan? Saya tidak pernah kenal Tuhan. Siapa sih saya? Oh, saya Jokowi aja nggak kenal saya. Tetapi, Bu, saya mengalami Tuhan dalam hidup saya. Saya katakan begitu. Loh, beda. Kalau kenal nggak kenal, siapa sih aku orang berdosa?
Tetapi saya mengalami Tuhan dalam keseharian, artinya ada pemeliharaan Tuhan, dan saya teruskan. Saya mulai dengan gamblang dan saya kasih renungan, karena saya besok minggu depan khotbah di Pacuan Kuda tentang hal ini. Jadi saya enak ngomongnya. Ada pemeliharaan Allah, dan tanda-tanda itu dalam kehidupan kita. Kita dipelihara enggak oleh Allah? Enggak Pak, saya kerja sendiri. Ayo jangan munafik. Kalau kita itu dipelihara oleh Allah dalam kehidupan kita. Dari Roma 13 ayat 8 tadi. Next, ada tanda-tanda di mana pemeliharaan Tuhan. Yang pertama adalah pemenuhan rezeki, berkat dan kebutuhan materi. Ya, amin. Pemenuhan rezeki. Saya sering kali bergurau dengan teman-teman, bahkan dengan Pak Siti. Yang namanya rezeki itu tidak pernah salah alamat. Mungkin saya pernah nyampaikan di sini. Yang namanya berkat gak pernah salah alamat. Saya mencoba mengejar berkat itu sampai pagi pun nggak dapat. Dulu saya seringkali jual tanah, jual rumah, dan seterusnya ya. Makelar everything, marketing, makelar everything. Lumayan loh, gede loh. Makanya makelar ini sudah diuang luar biasa A1 dan sudah mengerucut tinggi. Bukan rezeki saya. Sampai jam tengah 2 saya masih di luar. Akhirnya paginya terus nggak jadi Pak. Itu sering. Betapa kecewanya hatiku. Kalau bukan rezeki nggak mungkin mau lari kemana. Kalau sudah berkat kita nggak mungkin salah alamat. Jangan khawatir, saya dari situ mendapatkan satu pelajaran berharga. Berkat itu nggak pernah salah alamat. Pasti sampai. Meskipun orang lain berusaha menutup, tetap kalau berkat kita nyampe ke kita. Ya, amin. Meskipun kita berupaya mendapatkan berkat itu, kalau bukan berkat kita mungkin dapat meraih berkat itu dengan besar dan luar biasa. Tetapi tidak menjadi berkat karena apa? Pengeluaran kita justru pada saat berikutnya lebih banyak dari berkatnya. Kita malah torong. Itu sering terjadi. Tetapi meskipun sedikit kita mendapatkan berkat, maka berkat itu kita bisa nikmati pemeliharaan Allah. Amin. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya hanya duduk di kantor, orang telepon, Pak, bisa ketemu. Pak, ini kan wilayah sampean. Tolong golek aku tanah iku lho Pak, tanah kono nggone wong iku, Pak. Tolong aku hubung nembe wong iku, kok tak persen. Jadi dia mau beli tanah, sudah ditunjuk orangnya, sudah saya tahu orang yang miliknya orang itu, saya tinggal menghubungkan, padahal dia sendiri juga bisa. Aneh. Saya hubungkan, setelah hubungkan saya pikir sudah selesai ya. Selesai. Enggak. Harganya berapa? 500 misalnya ya, contoh 500. Ketemu sama orangnya di dekat pom bensin di kopi, ya salah satu kopi yang terkenal lah. Ngomong gimana? Pak, berapa harganya? 500. Pak, saya beli 600 ya Pak. Tolong dealkan sekarang. Orangnya bingung. Harga 500 dibeli 600. Jadi, satu hari, satu kali pertemuan jadi. Berapa uang saya yang dikasihkan saya? Lumayan, ratusan juta. Amin. Itu loh, saya nggak ngapa-ngapain, cuma menghubungkan saja. Dan puji Tuhan, sebelum meninggalnya Pak Suko 2020, saya bisa ke Israel bertiga, istri sama anak. Itu karena uang itu. Ya, nggak cukup Pak sampai di situ. Setelah 2 minggu saya dihubungi lagi sama pemiliknya. Ayo kamu ke sini sekarang. Saya nggak ngerti. Kenapa? Saya pikir sudah tuntas, kan sudah beres semuanya. Enggak, pokoknya kamu harus ke sini. Saya coba datang dengan dongkol naik sepeda motor ke Surabaya panas-panas. Saya nunggu di kopi. Saya tunggu di warung. Lama dia gak datang bawa amplop tipis. Iki gaun bagian dulu kan saya sudah dapat. Aku sudah janji kasih 1%. Di rumah tak buka ceknya 50 juta lagi. Itu tahun 2021. Sekarang ada lagi nggak ada. ya sekarang belum ada ya, maaf. Jadi saya katakan kalau berkat itu tidak pernah salah alamat. Saya nggak upayakan apa-apa, hanya duduk di kantor, di telepon, kenalkan aku sama si itu karena dia udah tahu. Kok langsung? Itulah kenapa saya katakan jangan pernah khawatir kalau kita itu sudah diberkati oleh Allah. Janjinya ya dan amin. Apakah cuma pemenuhan materi saja Pak? Enggak. Berkat Allah bukan hanya pemenuhan materi. Yang kedua adalah perlindungan dan keamanan. Wah, itu kan klise Pak. Ya memang. Kita kan aman Pak.
Kampung saya aman, Pak. Jangan salah, Bapak Ibu Saudara. Bagi orang-orang tertentu, bagi Daud dikatakan, sekalipun aku bara lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kenapa? Daud dikejar-kejar musuh. Daud di dalam setiap saat masalah, dia bisa merasakan perlindungan dan keamanan dari Allah karena dia menikmati. Kita menikmati gak? Saya sering. Dalam tugas-tugas saya sering diancam orang, diancam preman, diancam ormas tertentu yang terkenal. Mau dibunuh, pistol ditaruh di meja saya, bolak-balik, celurit. Nah, makanya saya katakan perlindungan keamanan itu ada sangat penting pada saat kita mengalami. Kalau kita damaman saja begini, ya sudah. Kalau ngomong begini perlindungan keamanan, ya sudah, Pak, biasa. Tetapi saat saudara terancam, saudara saat di dalam lembah kekelaman, dalam situasi apapun merasakan kesendirian dan tidak ada menolong karena sesuatu hal, diizinkan seperti itu, saudara akan menikmati bagaimana perlindungan keamanan. Tanggal 29-30 Agustus yang lalu, peristiwa besar terjadi di negeri ini setelah 98 dan seterusnya yang berlaku. Yang kemarin, bagi orang tertentu itu ada perlindungan dan keamanan yang diberikan Allah. Mungkin kita hanya nonton begitu, tetapi bagi rekan-rekan saya yang di kepolisian, ada perlindungan Allah. Dia merasakan perlindungan Allah. Ada kesaksian bahwa dia pakai seragam polisi saya tidak sebut, maksud saya adalah ada perlindungan itu, ya. Secara pribadi, apakah polisi nggak ada yang Kristen? Banyak yang Kristen. Mereka apakah tidak menjadi dampak, kena dampaknya? Kena dampak. Tetapi dia merasakan perlindungan Allah. Salah satu jemaat sentro Edo, mungkin kenal ya, polisi. Dia bisa menikmati bagaimana perlindungan dan keamanan Allah karena dia di situasi seperti itu. Kalau kita nggak di situasi seperti itu, mungkin lah biasa, Pak. Tetapi ada satu Tuhan izinkan kita di dalam situasi yang crowded, yang chaos. Disitulah kita bisa melihat apapun yang kita lakukan itu dilindungi oleh Allah. Ada perlindungan, jaminan keamanan yang diberikan Allah. Yang ketiga adalah bimbingan dan hikmat. Apakah saudara merasa selama ini fine-fine aja bekerja? Nggak ada masalah? Terus beliau mengatakan, karena saya mahir. Saya 38 tahun di HRJ, saya bisa mengatakan saya mahir. Enggak. Saya tidak bisa mengatakan bahwa meskipun saya 30 tahun bekerja di profesi yang sama, saya tidak bisa mahir. Katakan begitu. Kenapa? Orang manusia itu senantiasa berubah. Ilmu tentang manusia berubah. Dan perkembangannya sangat cepat sekali. Saya nggak bisa. Cara yang dulu saya lakukan, nggak mungkin dengan cara yang sama saya lakukan. Dan kita bisa mengatakan, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, itu ada bimbingan dan hikmat dari Allah. Karena tanpa bimbingan dan hikmat Allah, itu kita nggak pernah bisa untuk mencapai semuanya itu. Jadi saya katakan, hikmat bimbingan Allah ini sangat luar biasa. Bukan karena kita nggak mampu, tetapi itu istilahnya apa ya? Kalau dikatakan tanpa hikmat Allah, percuma. Kita nggak akan menjadi pecundang. Dan nggak ada hal-hal yang di luar nalar manusia itu sediakan. Ya, seperti itu. Kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari itu karena hikmat. Kemudian yang keempat, saya terus saja supaya cepat ya. Yang keempat adalah pertolongan dalam kesulitan. Pernah nggak kita mengalami hal seperti ini? Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah di Pak Edi Santoso, Edi Geol kalau ngomongnya ya. Mungkin ada yang kenal, ya oke. Di Gedi, Gereja Elim di Indonesia, Wage. Saya menyampaikan judul Pedang Sehasta. Pedangnya sehasta, cuma segini. Pedang sehasta dari Ehud. Ehud ini adalah dari suku Benyamin yang membunuh Raja Moab yang namanya Eglon. Dia sembunyikan pedangnya karena dia kidal. Dia sembunyikan di paha kanan. Karena kalau orang periksa biasanya di kiri, kan pedang biasanya di sini. Dia di kanan, tidak terlihat. Nah, kenapa kalau ada pertolongan dalam kesulitan? Singkat cerita, dia sudah membunuh Eglon. Dia harus keluar. Dan pada saat keluar dari pintu kamar istana, waktu raja itu sedang istirahat, dikatakan dijumpai banyak perwira-perwira dan penggawa-penggawanya kerajaan.
Dia keluar kaget, sudah ketahuan nih, mau membunuh nih. Tetapi kemudian diperantai, dikunci, dan dia diam, jalan pelan-pelan lewat pintu belakang. Para panglima, pegawai itu mengatakan gini, "Weh, raja kok lama ya? Lagi vivis, lagi buang air." Serius, Bapak Ibu baca di dalam Hakim-Hakim. Di situ dikatakan raja sedang buang air kecil, ditunggu lama nggak, padahal sudah dibunuh oleh Ehud. Sehingga Ehud bisa keluar dari pintu belakang dan dia bisa lolos, kemudian menyiapkan pasukan untuk menyerang Moab. Seringkali kita dihadapkan pada situasi kondisi di mana Tuhan menolong kita di dalam kesulitan. Waktu seolah berhenti, orang lain tidak mengetahui karena pertolongan Tuhan. Waktu seolah berjalan lambat sehingga kita bisa meloloskan diri, atau kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang masalahnya. Saya seringkali diperhadapkan gini, "Pak, kasih pelatihan ya tentang A, tentang B." Ya, contoh tentang konflik, manajemen konflik. Contoh tentang self leadership. Itu sekarang dikasih, nanti habis ini saya harus ngajar. Waktu seperti lambat, saya bisa mempersiapkan diri. Itu contoh. Tetapi banyak juga orang yang seperti Ehud. Tuhan tolong dalam kesempitan. Tuhan tolong di dalam kondisi yang tidak, ya istilahnya dalam kepepet sekalipun. Ya, itu Tuhan berikan, tunjukkan jalannya kepada kita. Nah, tanda-tanda pemeliharaan Tuhan yang lain adalah ketenteraman batin. Ya, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia. Kita kadang-kadang meskipun dapat tekanan, meskipun orang mengatakan, waduh, banyak sekali rintangan, tekanan yang dihadapi, tetapi kita nggak stres, nyantai. Kenapa? Karena kita punya damai sejahtera dan yakin bahwa Allah akan menolong kita, sehingga dikatakan jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Saya pernah sampaikan di sini, ya gunung-gunung, ya aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan saya katakan gunung-gunung itu bisa gunung-gunung, tetapi juga bisa gunung-gunung yang masalah, tekanan dan seterusnya. Dia mengatakan aku mengatasi semua gunung-gunung. Ini yang lalu saya sampaikan di sini kalau tidak salah. Jadi kita di dalam segala sesuatu kita tetap ada ketentraman, kenyamanan. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menolong kita dan memberikan kepada kita pertolongan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah perasaan didengar dalam doa. Kita merasa didengar doa kita. Kalau kita merasa didengar doa kita, tentunya kita merasa nyaman, kan? Oke, didengar. Doanya sudah didengar oleh Allah. Pada saat didengar oleh Allah, maka kita akan merasakan Tuhan dekat. Benar nggak? Kalau didengar terus kan nggak dekat. Tapi kalau begitu merasakan Tuhan dengar, kalau kita merasa dekat. Terakhir adalah pengaruh positif hidup orang lain. Kita bisa mempengaruhi orang lain dengan positif. Itu yang menjadi garam dan terang. Saya nggak akan bacakan lainnya. Kita bisa menjadi garam, kita menjadi terang. Ya, seperti saya kesaksian tadi, saya nggak nyangka kalau orang bisa mengatakan begitu. Tetapi Tuhan berikan hikmat. Loh, saya juga nggak kenal Tuhan, tetapi saya mengalami Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Kalau orang ngomong saya nggak kenal, siapa sih kita orang berdosa yang mau dikenal Tuhan? Tetapi Alkitab mengatakan, aku mengenal engkau sejak kandungan, aku mendatangi engkau setiap pagi. Tetapi karena lawan kita mengatakan, aku tidak kenal, saya katakan tidak kenal, tapi mengalami Tuhan. Nah, kalau kita sudah satu dua, yang ketiga adalah bagaimana kita untuk bebas hutang solusi, hutang bukan solusi, itu disiplin dalam pengelolaan keuangan. Kenapa? Harus. Karena pengelolaan keuangan menurut Alkitab ditekankan sebagai penata layanan yang bertanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan ke Tuhan, bukan hanya uang. Ya, prinsip utama adalah meliputi anggaran, memperhatikan hemat, bukan pelit, menghindari hutang yang tidak perlu, berhati-hati terhadap keserakahan, bijaksana dalam berinvestasi, dan memberi serta mengutamakan kerajaan Allah di atas kejahatan duniawi. Kenapa kok saya katakan begini, Bapak Ibu Saudara? Kita ini penata layanan, gak punya hak. Kalau ilustrasi yang paling gampang adalah kita ini tukang parkir. Tukang parkir, mobilnya banyak, halnya mewah, tetapi tukang parkir hanya menata. Gak merasa satupun dia miliki pada di dalam penguasaannya dia. Bisa dibayangkan? Oh, ada Lexus yang diimpikan oleh Pacific. Gitu.
Kata mau beli Lexus, kalau nggak beli Lexus saya mau beli. Ya sudah, nggak pernah beli dia lihat. Iya kan? Ada Innova, ada mungkin Fire atau apapun juga, dia hanya menata, tapi tidak pernah merasa diam, itu milik saya. Demikian juga kita dalam melata berkat, itu kita seperti itu. Hanya menata berkat-berkat Allah, mengelola dengan benar, supaya kita juga membuat anggaran. Ya, next mungkin ada di saya sebutkan, membuat anggaran dan seterusnya. Ya, prinsip utamanya adalah bertanggung jawab sebagai penata layanan. Kita kelola dengan baik, jangan sampai kita membuat sesuatu itu besar pasak daripada tiang. Ya, orang kalau mau membangun sesuatu, dia harus memperhitungkan. Namanya dia harus membuat perencanaan. Sebelum kita membangun rumah, saya habis membangun, saya hentikan. Kenapa? Malu dong kalau seandainya nggak berhenti. Makanya kenapa kok kita hanya sampai pada batas tertentu, baru kemudian kita hentikan. Karena harus ada perencanaan next ya. Lukas 14:28-30 dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan rumah, mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau uangnya cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang akan melihatnya, mengejek dia sambil berkata, orang ini memulai mendirikan tetapi dia tidak sanggup menyelesaikan. Gak enak. Jadi memang harus membuat anggaran, Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian yang kedua, menghindari keinginan yang boros. Yang ketiga, menghindari keinginan boros. Hemat, tidak boros, tapi juga tidak pelit. Pastinya kan begitu ya. Karena menghemat jadi pelitnya minta ampun. Ya. Kita harus bisa memilahkan antara keinginan dan kebutuhan. Ya, keinginan dan kebutuhan. Masih ingat pidatonya Pak Rubin Adi? Videonya? Kalau saudara punya keinginan, renungkan itu. Jangan ambil keputusan saat itu juga. Tetapi coba tunda 24 jam. Kalau besoknya masih ada, itu berarti dalam taraf yang membutuh. Tetapi kalau seandainya 24 jam setelah 24 keinginan itu sudah berangsur turun, berarti saudara harus tinggalkan. Ya, ingat pidatonya di video. Saya ambil, oh ini bagus. Pikirkan 24 jam, sekarang menggebu-gebu mau beli mobil baru. Kita tunda, besok coba. Ternyata besoknya, keopo. Nah, seperti itulah. Tipnya seperti itu, supaya kita membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Tetapi kadang-kadang keinginan itu dikuai terus sehingga bukan lagi kebutuhan, tapi keinginan yang memuncak. Akhirnya tetap melakukannya. Ini yang salah. Oleh karena itu menghindari keinginan yang boros, menghindari hutang dan spekulasi. Jelas sekali dikatakan, saya sudah menyampaikan ini. Saya nggak utang, istri saya berutang. Teman-teman di sentro, suaminya teman di kantor, istrinya teman di gereja, anaknya tamborin bersama. Ya, saya nggak sebut nama, orangnya sudah meninggal semua soalnya. Itu kan kebacut, minta jaminkan hutang, dijaminkan hutang, tidak bayar. Kita yang dikejar-kejar debt collector. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan mau kalau seperti ini. Lebih baik kita kasih apa yang kita bisa, daripada kita menjadi penjamin hutang. Yang dikejar bukan dia, kita. Saya mengalami bolak-balik. Makanya sekarang kalau ada seperti itu, enggak. Saya harus tegas mengatakan, sudah, pengalaman itu guru yang terbaik. Memberi dengan bijaksana. Makanya tadi setelah memberi, ketika katakan memberi, tetapi harus bijaksana, bukan meminjamkan uang dengan membabi buta. Karena kita juga mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa sulit. Apalagi sekarang ini harus ada saving. Mau menabung emas, silakan. Mau menabung bentuk yang lain, silakan. Tetapi saya sarankan lebih baik yang bisa dengan mudah dicairkan. Karena kalau investasi dalam bentuk rumah, investasi dalam bentuk mobil dan seterusnya susah dicairkan, kita akan kesulitan pada saat mengalami masa sulit. Apa yang bisa lebih cepat dicairkan? Ya itulah Pegadaian yang sekarang jualan emas. Tanya Pak Sidik itu. Soalnya saya belajar dari beliau. Ya Pak, tuh kok emas sama Pegadaian ya Pak, iso nyicil ngono. Waduh.
Iya betul ya Pak ya? Betul. Saya belajar di Pegadaian itu cara Pak Sidik. Ya. Bukan pinjaman, tetapi membeli emas di Pegadaian. Ya, ada kan Pak ya? Masih ada ya programnya? Ayo, bisa antar ke sana ya. Oke. Kemudian mempersiapkan masa sulit sudah fokus pada kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Kita lebih mengutamakan kepada kerajaan Allah untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah bagaimana kita bisa mempunyai prinsip dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat adalah percaya kepada pemeliharaan Allah. Ya. Kenapa? Kita harus percaya. Satu, gak boleh berhutang. Kedua, itu kita yakin diberkati. Ketiga, tadi apa? Kemudian keempat adalah pemeliharaan Allah. Kita kembali ke raja-raja tadi. Dikatakan di dalam 2 Raja 4 ayat 2 bahwasanya Elisa ini ketika didatangi oleh janda Nabi, dikatakan, apa yang ada di padamu? Ya, dia katakan, aku gak punya apa-apa. Nggak ada sesuatu yang istimewa di hadapan. Ini seringkali kita sering mengecilkan nilai kita. Seringkali kita mengatakan, aku nggak ada apa-apa Tuhan yang bisa saya berikan. Tapi padahal dia punya sesuatu, buli-buli berisi minyak di rumah. Kemudian dikatakanlah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Mau pinjem kayak mau minta terserah, karena beli nggak mungkin. Ya. Segala bejana-bejana kosong dari tetangga untuk dikumpulkan, jangan terlalu sedikit, yang paling banyak. Kemudian tuanglah minyak itu ke dalam semua bejana, mana penuh angkatlah dan tutuplah pintu secara ya seterusnya begitu ya. Bapak Ibu sudah bisa lihat di sini. Adalah sesuatu yang mudah perintahnya tetapi sulit dilaksanakan. Kenapa? Kalau dikatakan kita pergi punya bejana kecil. Kalau punya bejana kecil, saya tuangkan ke dalam ember, ini nggak akan memenuhi. Apalagi suruh bejana yang banyak. Mana yang penuh, angkatlah. Mana bisa ini bisa memenuhi semua bejana? Logikanya nggak mungkin. Tetapi perempuan ini melakukan juga. Perempuan ini melaksanakan juga. Dia pinjam kepada tetangga-tetangga, minta kepada tetangga bejana-bejana kosong yang nggak terpakai. Ditanyain itu apa? Ya empuk. Karena kalau dia mengatakan untuk menuang minyak dalam buli-buli saya, pasti dianggap orang gila. Betul? Makanya dia hanya pinjam, tidak bisa meminta apa-apa. Pokoknya saya pinjam bejana. Entah dia cuci dulu, dan seterusnya. Dia masukkan dalam kamar. Dia masuk di dalam kamar itu beserta dengan anaknya. Dan satu hal yang luar biasa, perintahnya sederhana, tuangkan buli-buli ke dalam tempayan, kepada bejana-bejana yang besar. Sederhana, tetapi susah dilaksanakan. Karena apa? Logikanya nggak mungkin tidak memenuhi. Dikatakan ayat itu dikatakan kalau sudah penuh angkat ganti yang lain. Mana mungkin? Dan seringkali logika kita itu mengalahkan semuanya. Pada saat semua bejana sudah dimasukkan, dia sudah kunci kamar dengan anaknya, dia mengatakan ayo kita mulai tuang. Langkah yang pertama ini adalah langkah yang sangat krusial. Kita seringkali tidak bisa melangkah di langkah yang pertama. Next. Dia bisa masuk ke sana. Dia mulai menuangkan minyak dengan hati berdebar-debar. Ternyata minyaknya nggak habis, tetapi tuang terus. Sampai akhirnya di 2 Raja 4 ayat 6 dikatakan, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Jawab kepada ibunya, sudah habis bejananya. Artinya semua bejana sudah penuh. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Pernahkah kita mengalami? Pernah nggak ngalami seperti ini? Belum pernah? Iya, kalau secara data seperti ini. Tetapi seringkali kita menerima gaji yang rasanya kita hitung 1 bulan dengan kalkulator model apapun, dengan simpul model apapun, gak cukup mas. Tetapi kenyataannya 1 bulan, dona sih saya. Ini dari perhitungan manapun nggak? Saya mengalami, dan itu setiap saat terjadi. Kenapa? Kadang-kadang untuk belanja sudah bisa cadangkan belanja untuk ABC pengeluaran hari ini sekian, nggak jadi belanja karena ada orang kirim masakan. Betul? Belajar kan masih ada. Besok kan sudah ada anggaran lagi. Nah besok lagi orang lain lagi kirim masakan lagi. Nah, itu sering terjadi. Makanya kadang ketika saya jadi full timer dengan apapun yang saya terima dari jemaat,
Selalu cukup, kenapa? Kulkas saya penuh makanan terus. Saya nggak pernah belanja. Amin. Itu loh. Kenapa kau katakan, mana yang penuh angkat singkirkan, mana yang penuh angkat singkirkan. Itu terjadi dalam hidup kita. Alami itu. Ojo ngomong bojone, mas, gaji pas-pasan, nung ngisor UMK misan. Mana cukup? Jangan sampai kita berbicara begitu. Kenapa? Itu akan menjadi imanmu. Makanya, oke, puji Tuhan, dapat berkat segini, cukup. Karena Tuhan sudah memelihara kita. Jaminan itu ada. Makanya jangan pernah khawatir. Saya nggak pernah khawatir. Saya pamit kerja pun nggak pernah khawatir. Karena biasanya saya berhenti, ya langsung berhenti. Kemudian ayat 7 dikatakan, ketika itu berhenti minyak itu mengalir, maka perintahnya kepada Elisa, kembali ke Elisa. Ia memberitahukan itu. Maka Elisa mengatakan, pergilah, jualah minyak itu, kebayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya. Dibayar hutangnya. Berarti apa? Kalau dikatakan kamu hidup dari selebihnya, berarti hasil penjualan minyak itu lebih besar dari hutang. Betul? Hutangnya banyak, sampai anaknya mau dijadikan budak, tercover. Modalnya dari mana? Penyediaan Allah itu yang supranatural diberikan. Kita mungkin hanya menerima berkat satu kali yang supranatural. Makanya saya katakan saya mau ke Israel waktu itu, keinginan besar sekali. Itu supranatural sekali itu toh. Saat ini loh ya, sampai saat ini belum lagi. Kalau mau dikasih lagi ya mau gitu ya. Tapi kita bisa mengalami ada berkat supranatural yang diberikan Allah. Oh, ini yang tidak mungkin tapi diberikan. Supranatural itu alami. Tapi selebihnya kita juga harus yang natural. Artinya apa? Pergilah, jual minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hidupnya jadi selebihnya. Artinya apa? Lebihannya itu harus diupayakan. Dijual, dibelikan minyak lagi, dijual, dibelikan minyak lagi, supaya hidupnya menyambung terus. Jangan menghadapkan supranatural terus. Bosan Tuhan melihat supranatural ke kita. Loh iya loh. Jadi jangan mengharapkan. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang malas, yang hanya minta yang supranatural. Kita diberikan kuasa, hikmat, kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Pada saat kepepet, itu supra bisa terjadi. Makanya ketika Elia di sungai dengan janda Sarfat, di sungai Kerit, Allah memberikan burung gagak. Itu supranatural, gak ada burung gagak bawa roti. Ya, itu supranatural. Tetapi setelah musimnya kering habis, hujan sudah turun, orang bisa mencocok tanam, orang bisa menabur kembali, itu berhenti yang supranatural. Kondisi kita bagaimana? Pada saat kita kepepet, tidak ada sesuatu yang membuat kita bisa. Kita hanya tidak berdaya dan kita hanya mengandalkan Tuhan. Supranatural terjadi. Amin. Tetapi setelah supranatural terjadi, bagian kita untuk melakukan yang natural. Bekerja, jangan malas. Belajar dari semut yang tetap bekerja. Ya, mengumpulkan makanannya pada saat musim panas. Sehingga pada saat musim dingin, musim paceklik, musim sengsara, dia bisa tetap mendapatkan makanan. Supranatural satu kali, naturalnya harus berkali-kali. Itu kita diberikan hikmat kuasa. Natural ini harus kita upayakan. Jangan mengharapkan supranatural. Saudara mengharapkan supranatural, satu kali sudah terjadi, mengharapkan lagi nggak akan dikasih. Percaya saya. Tetapi kalau saat sudah kepepet banget, tidak ada hal yang lain dapat dikerjakan, saudara pasti dapat. Itu bedanya. Di sungai Kerit, Elia juga mengalami. Ya, pada saat dia di Sidon, dia juga mengalami. Perempuan ini mengalami. Jadi pada saat kita terdesak, tidak ada sesuatu yang kita dapat kita andalkan, kita mengandalkan Tuhan, itu terjadi supranatural. Tapi kalau peristiwanya sudah lewat, ya kerjalah. Sehingga kenapa? Banyak orang yang tidak mengalami manfaat rohani karena dia tidak melakukan yang terbaik. Kita harus menggunakan semua potensi, dia lewatkan.
Oleh karena itu, banyak orang yang tidak mengalami makanan rohani, ya, makna rohani dalam kehidupannya. Kenapa? Karena hanya mengandalkan yang supranatural, sehingga dikatakan, mana Tuhan, kok gak tolong saya lagi? Dalam kehidupan kita, seberapa teguh kita menjalani kehidupan ini menunjukkan parameter kadar iman kita. Kenapa? Seperti janda ini, kepepet, dia lakukan. Kalau ngomong logika, nggak mungkin, tapi dia kerjakan. Itu yang Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita. Terakhir, sambil saya mengundang worship di The Meganis untuk mempersiapkan lagu. Ya, di dalam Roma 4 ayat 20-21 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena tidak percayaan. Malah ia diperkuat dengan imannya yang memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Artinya apa? Pada saat kita merasa sangat terdesak, kita yakin percaya dalam ketidakmampuan kita sebagai manusia, ada pertolongan dari Allah, ada solusi dari Allah, ada jalan keluar yang disediakan Allah, bukan langsung berkat dalam bentuk utuh dijatuhkan, meskipun itu bisa. Tetapi seringkali Allah memberikan jalan keluar. Kita dimampukan untuk keluar dari setiap permasalahan kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, jangan imannya adalah parameter kehidupan kita dengan Allah. Seberapa dekat kita terhubung dengan Dia. Seberapa yakin kita dengan Dia. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian.